Kalau nggak salah ada yang sampai ratusan ribu persen deh. Oh ya? Iya, untuk staking. Dan itu kan aneh banget gitu. Mana mungkin sih dapat uang semudah itu kan? Iya. Hai guys, welcome back to Digital Cuan. Ulang. Oke. Ya. Tadi. Hai guys, welcome back to Digital Cuan. Dengan gua Made di sini. Gua Adi. Oke, di episode kali ini kita akan coba bahas tentang apa itu scam. Ya, terutama scam yang ada di kripto. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, sering mendengar tentang scam atau scamming atau scammer whatever lah. Ya, sekarang kita coba drill lebih dalam apa itu scam. Oke, Di, sekarang Mas. lu pernah ketipu nggak sebelumnya? Gua belum Sama pernah cewek sih. kali. Kalau itu sering. Oh ya, Dulu. kelihatan dari muka lu. Oke, kita bahas tentang Iya, scam iya. ya di dunia digital sekarang. Ya, Mas. Apa itu scam di sebenarnya? Scam itu sebenarnya gini sih, kayak kan orang berinvestasi nih. Pada saat berinvestasi sebenarnya ya yang dia investin itu kosong, sebenarnya nggak ada. Nah Oke. itu menurut gue itu scam sih. Investasi Kosongnya itu scam kosong gitu. apa nih? Kosong Ya, pikiran, kosong otak, atau kosong apa nih? otak developer ya kali. Kosong hatinya nipu orang nggak. Jadi kayak apa namanya? Dia buat suatu mungkin investasi usaha atau misalkan khususnya kalau di kripto, projectnya dia jabarin sebenarnya mereka nggak ngejalanin tujuan dari si kriptonya gitu. Jadi nanti niatnya si developer tuh akan cabut di saat banyak orang udah naruh duit di koinnya dia kayak gitu sih. Oh gitu. Itu yang sering orang bilang itu ya, udel ya, bodong. Nah, iya betul. Oke. Nah, sekarang bisa lebih detail nggak? Contohnya lah, kita ambil contoh lah yang ada di sini aja. Apa ini yang ada di layar kita sekarang? Nah ini sebenarnya yang di layar ini tuh PancakeSwap, Mas. Ini yang udah terkenal sih. Sebenarnya ini bukan scam, tapi nanti sebelum kita masuk ke contoh gimana cara nganalisis scamnya, nah biasa ada poin-poin tuh Mas kalau di kripto. Apa itu? Gimana biar kita sebagai investor tuh nggak kena scam. Nah biasanya tuh yang pertama Yang perlu diperhatikan. Nah, Oke, betul, oleh yang perlu investor ya? diperhatikan Iya, oke. oleh si investor nih sebelum membeli koin atau tokennya gitu. Oke. Nah yang pertama tuh biasanya gue ngelihat yang pernah gue sindir tuh di konten sebelumnya, balik lagi ke developernya kayak gitu. Nah biasanya koin atau token yang scam itu biasa berbentuk animasi atau enggak malah nggak dicantumin. Ya bukannya lagi model Identitasnya. sekarang animasi-animasi itu. Ada beberapa mungkin animasi ada, tapi kan di situ biasanya ada social media developer-nya atau enggak tim dari tokennya gitu. Nah, banyak banget nih Mas Padi kalau misalkan di token scam tuh nggak jelas siapa gitu. Social media nggak ada. Contohnya tuh yang paling besar itu Squid Game. Itu nggak jelas tuh siapa si tim developer-nya kayak gitu. Oh gitu. Nah, Squid terus Game yang dari Korea? ya Squid Game ya sebenarnya tidak terafiliasi sih. Oh, Karena mungkin gitu. kan sempat hype tuh. Nah, ini kesempatan para scammers untuk ngebuat token yang lagi hype Oh gitu. dari si Gua nggak pernah series. nonton juga sih. Ya udah. Ya. Oke. PancakeSwap. Gimana nih? nah, Apa yang terus- bisa gua peroleh dari sini? Sebenarnya di sini gue mau nunjukin kalau misalkan salah satu scam tadi kan tim dev, yang kedua itu biasanya wallet ya Mas. Nah biasanya kalau di koin atau token scam itu di walletnya itu 100%. Contohnya kayak Squid Game, kemarin developernya megang hak koinnya tuh 100%. Jadi supply yang keluar dari wallet si developernya. Gak paham gue. Tidak Gimana? dibagi-bagi. Pelan. Mungkin teman-teman juga tiba-tiba ada Oke. ngomong wallet, tiba-tiba ngomong Kecepatan 100% gitu. Mungkin pelan-pelan gitu, Oke deh, step oke, by oke. step. Gue gak paham nih. Ya. Iya. Nah, biasanya tuh kalau misalkan di koin atau token gitu, Mas, biasanya udah jelas pembagiannya. Maksudnya persentase yang di dibagi. ICO, yang di private oke. sale berapa segala macam Oke. persentasenya. Nah, biasanya walletnya itu dibagi, Mas. Dibaginya menjadi berapa? Dibagi-bagi misalkan wallet untuk staking tuh kayak deposito di inilah mirip-mirip deposito. Tapi Ya, dia staking itu istilahnya khusus buat sistem kripto. deposit lah. Ya, Oke, betul. Oke. Di situ ada wallet khusus gitu. Terus nanti misalkan developer mempunyai tokennya cuman 30% misalkan. Oke. Nah, wallet developernya cuma ada di situ ya 30% gitu. Oh kelihatan. gitu.
Oke. Nah kalau yang scam itu biasanya 100% mas. Contohnya kayak Squid Game. Jadi ketika harga naik developer ya udah lepas aja. Oh gitu. Gitu. Coba kita lihat, kayak lu juga udah buka Squid Game Nah. nih di sini ya. Ini di tab yang Squid Ya, Game. betul. Nah ini contohnya ini mungkin Oke. karena kemarin dia udah ngerakpul, istilahnya udah ngejual semua kepemilikan tokennya, hampir semuanya lah. Sekarang si address-nya ini nol nih. Nah ini alamat wallet dari si developer. Nol? Berarti nggak ada dong? Nol. Berarti itu basic dari si walletnya sih mas, yang megang gitu. Biasanya nih nol nih. Nah ini original address dari si tokennya biasanya. Iya. Ditulisnya kayak gitu. Nah, Terus artinya apa tuh? nah di sini, nah ini persentasenya kebaca nih. Siapa aja pemegang dari token Squid Game karena ini udah habis dilepas full. Jadi dia cuma sisa 5%. Berarti kan dia ngelepas bener-bener 95%-nya dilepas, Ke dijual pasar. ke orang, terus mereka tinggalin. Oh gitu. Kayak gitu mas. Nah itu bahaya banget, pas kan harga langsung jatuh tuh. Jadi artinya dia drastis. sudah melempar hampir 95% ya Iya, ke market, ke market, tokennya. iya. Artinya dia udah siap untuk meninggalkan ini gitu. Ya udah, bahkan ini udah ditinggalin udah. Oh gitu. Udah off semua, biasanya langsung di offin tuh. Sosial medianya, Discord-nya, Telegramnya semua udah exit. Gua tahu informasinya dia bakal ninggalin atau enggak gimana? Apakah dia bisa langsung melepasnya semua sekaligus atau dia biasanya bertahap dong lepasnya? 20% dulu biar nggak terlalu kelihatan, 30% dan finally dia lepas lah semua 95%. Gua tahunya dari mana ya kalau dari sini? Nah, sebenarnya tahu kapan dia bakal ngelepas, ya itu kita nggak bisa tahu 100%, tapi kita punya inilah beberapa analisis biar aman, biar nggak diakpul. Ciri-cirinya pertama, si developer memegang penuh. Atau enggak persentasenya besar, benar-benar besar, itu di 95%. mana? Oh ini gua nggak bisa ngeliat karena dia udah ngelepas ya? Dia udah ngelepas, betul. Kalau dia belum lepas gua bisa ngeliat dia megang Iya, 100%. megang. Biasanya persentasenya 98%, 99%. Oh berarti di kolom percentage ini gue akan bisa ngeliat dia di 95 ke atas lah, 95% ke atas. Oh oke Pasti. gitu. Dia yang megang full kayak gitu. Terus Ini biasanya lu ya orangnya ya? Bukan? bukan aman ya. gue. Oh ya udah. Oke lanjut. Kalau enggak gue bisa dibakar nih. Oh, iya. Nggak di sini kalau gue yang buat. Nah, udah terus abis itu wallet si developer ya. Nah biasanya token-token itu ngelock mas. Ngelock jadi gini. Kalau misalkan ciri-ciri scam itu wallet dari si developernya nggak di lock dalam waktu tertentu. Jadi dia bisa kapan aja gitu. Nah kalau yang nggak scam biasanya dia nahan misalkan setelah coin launching si wallet developernya itu nggak bisa dilepas sampai misalkan 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun kayak gitu. Iya, tapi menurut gue itu tetap berbahaya ya. Jadi mungkin orang nanti misalkan gue ya penipunya nih ya, gue yang akan melakukan scamming gitu. Iya, gue set aja di 1 tahun atau di 2 tahun, tapi setelah 2 tahun gue cabut gitu kan. Itu bisa juga kan gitu loh. Yang itu bisa juga sebenarnya. Iya kan? Iya makanya. Jadi bisa kan juga. Sebenarnya ada mungkin yang lebih perlu diperhatiin gitu loh. Bukan hanya dia selalu tadi ngelock walletnya untuk misalkan dia 30% di setahun, 2 tahun gitu ya kan. Ya bukan hanya itu juga gitu loh. Ya gue biarin lah gue buat setahun. Ya kan. Misalkan gue start di tahun ini lah gue buat setahun. Bulan depan gue buat lagi nih yang lain setahun. Ya kan gue panennya harvestingnya tahun depan tuh. Tiap bulan gue akan cabut. Nah itu gimana itu? Itu balik lagi. Kan ada beberapa poin analisis tuh mas. Ada dari timnya siapa udah jelas atau belum. Betul. Terus walletnya siapa yang megang terbesar, supply-nya kemana aja gitu. Betul. Ya sebenarnya kalau misalkan nggak di lock itu berpotensi besar gitu. Nggak 100% kalau yang di lock tuh nggak bakal dirakpul gitu. Banyak juga koin-koin micin. Kayak kalau micin tuh misal kalau di kripto tuh micin, kalau di saham mungkin gorengan. Oh gitu. Kayak gitu mas. Oke. Nah kalau misalkan koin micin ada juga tuh mas kayak website developernya misalkan megang, token si tim developernya misalkan megang 90% ada contohnya SafeMoon tuh. Dia di lock sampai 2 tahun gitu. Ya tapi karena projectnya ya kurang menurut gue sih ya yang ya gitu doang gitu. Terus habis itu nggak berkembang maksudnya? Iya, dari tujuan si koinnya juga udah jelas lah. Terus dari maksimum supply-nya juga terlalu banyak kayak gitu kan. Pastinya kan kalau bener-bener banyak banget, hampir tak terhingga kan pasti nilainya nggak bakal naik kan mas. Kayak gitu sih. Iya kan saking banyak ya. Iya. Iya.
Nah salah satu gitu. Nah Oke, ini sebentar nih, gua ada yang menarik nih. ya, Di sini kan, oke, kita lihat di layar kita kan ada Squid Game ini ya. ya. Kenapa address-nya kok gini ya? 0x bla 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 gitu. Itu apa ya? Nah ini sebenarnya kalau di ATM kayak nomor rekening, Oh gitu. kayak gitu. Nah kalau di kripto pakai nomor wallet, Oh gitu. kayak gitu mas. Banyak banget dong rekeningnya. Iya, banyak banget emang. Karena kan angka-angka random tuh, biar nggak bisa dihack dan segala macamnya gitu. Emang sistem Ini blockchain semua random. sistem sama dengan semua kripto. Kayak gini Sama, gitu. heeh. Jadi kalau gua mau transfer lu, gua mau transfer kripto lu, gua mesti ngapalin ini. Harus di copy paste. Jarang sih yang ngapalin. Mungkin kalau otaknya jenius banget bisa kali hafal. Ya, kayak gua lah, ya kan. Ya, Iya, mungkin oke. Mas Made bisa hafal Oh tuh. iya pasti dong, ya kan. Gua gitu loh. Oke. Kayak gitu Mas. Nah di sini, nah karena blockchain kan jadi terbuka nih, ketahuan nih misalkan ini token developer misalkan, terus Get.io tuh address di exchange. Jadi ketahuan tuh yang di exchange Get.io ada berapa persen dari total supply coinnya. Ini kayak pasar modalnya gitu. Oh, Ketahuan. Jadi supply Jadi kemana aja tuh pasar ketahuan kripto. banget. Nah betul kayak gitu. Nah misalkan kita lihat Pancake Swap nih yang udah terkenal banget. Oke, kita ganti ke Pancake Swap. Oke. Nah di sini dia pembagian jelas nih. Tuh dipegang. Null address tuh pasti yang punya Ya, ya. betul. Oke. Dari tim developernya punya nih, megang 59%. 59%. Oke. Dan yang di staking kontrak Berapa itu? 3,7 juta. value ini secara value bukan. Oh, secara value. Betul. Nah ini Sorry, kuantitinya sih. Ya, Hmm. lumayan ya mas, gede juga. Nah Biasa terus, aja sih. oh biasa aja. Biasa. Nah terus habis itu kan di sini bisa dilihat tuh tokennya. Terus di smart di staking kontraknya ketahuan supply yang di stakingnya berapa, 30% percentage-nya. Oke, staking Kayak gitu kontrak sih. ya di poin nomor 2 ya. Betul. Main staking kontrak. Terus tadi yang locknya mana nih? Gue taunya. Nah biasanya misal kalau di lock itu dilihat dari ini sih codingan dari kontraknya biasanya. Nah biasanya kalau misalkan yang buat pemula nih bingung misalkan dilihat di locknya itu gimana, biasanya diumumin sih mas dari si tim dari developernya. Umumnya lewat apa? Biasanya lewat Twitter atau Telegram. Nah biasanya di situ orang juga ini kok bakal infoin kalau misalkan dia bohong, pasti kan banyak yang review tuh, banyak yang tahu, pasti langsung ketahuan sih. Oh gitu. Dia bohong atau enggak. Jadi dari komunitas juga yang Iya ngasih tahu betul, gitu loh. karena blockchain kan. Dari komennya lah, istilahnya juga ada Iya komen-komen ya. betul, Oh, oke. betul kayak gitu. Kurang lebih seperti itu sih mas. Ini nggak bisa diklik kontraknya, penasaran gue. Tadi katanya locknya di Kontrak, situ bisa oke. kelihatan. Sebenarnya di sini kontraknya ini sih. Kembali ya, nomor rekeningnya ya. Gila men. Tuh kontraknya. Nggak ngerti gue. Nah ini sebenarnya teknis banget nih. Gue juga Iya. pusing sih. Oh ya udah. Daripada lu pusing, mendingan kita skip Nah, aja dulu skip ya kayak aja, gini-gini. betul. Karena Nah. tujuan kita kan apa itu, ya kan Scam, betul. ya kan. Nah ini salah satunya mas, cara ngelihat si supply dari tokennya gitu. Kalau yang scam pasti dipegang developer tuh tinggi banget gitu, di atas 90% biasanya. Tergantung kita ngeceknya di mana. Nah ini ngeceknya juga ada nih, misal kalau tergantung network dari si tokennya, misalkan pakai Binance Network, dia di BSC Scan, kalau Ethereum Etherscan kayak gitu sih. Semuanya benar-benar kebuka banget sih kalau Tapi di Binance tuh blockchain. lumayan populer juga ya. Ya, Apa itu- sih dia pakai kayak Binance Launchpad gitu ya? Juga ada kan? Ah, juga, ada. iya kan? Nah, kalau yang Binance Launchpad itu biasanya ini token yang mau istilahnya kalau saham tuh IPO lah. Iya. Mau dijual nih di situ. Nah, Iya. itu pakai Launchpad. Tapi di Binance Launchpad itu kapan ya gue bisa tahu bahwa tokennya itu memang apa ya? Memang real lah, itu bukan scam gitu loh. Itu bisa taunya gimana ya? Bisa taunya ya cek di websitenya biasanya. Cuma dari Cek si di website doang. Tapi gue eh, nggak bisa ngeliat kayak gini ya, nggak bisa lihat detail kepemilikan tokennya gitu, nggak bisa. supply tokennya. Nah. Mas. Nah, itu dari BSC Scan. Oh gitu. Tergantung Ini- networknya Ini apa? sebenarnya balik lagi. Si scan ini apa? Jadi ini tracking. BSC ya. Kalau gua BSC berarti kan B-nya Indonesia. Oh iya. SC-nya Inggris. Nggak cocok juga kan? Nggak cocok, BSC betul. berarti ya. BSC BSC scan. betul. Iya kan? Jadi Binance jadi tuh ini Binance apa SC-nya? Lupa BSC-nya. lu ya? gue lupa. Iya. tapi pokoknya BSC Scan ini itu BSC Scan ini intinya buat nge-track transaksi yang ada dalam
Binance Network gitu. Jadi semua yang ada di jadi Binance Network itu akan terlihat. Terlihat dari sini semua. Oke. Bisa ketahuan semua transaksinya kemana segala macam gitu. Karena kan salah satu keunggulan blockchain transparan kan, semua orang bisa lihat. Oke. Kayak gitu mas. Karena menurut gua Binance Launchpad itu menarik gitu kan, Ya, saat betul. ya token-token IPO gitu kan. Ya, betul Mungkin gua saat dia belum IPO ditawarkan ke market, gua beli 0,001 misalkan gitu kan. Begitu dia IPO-nya launch gitu kan, langsung mungkin dia angka $1, $3 kan bisa kayak gitu kan. Bisa banget. Dan rata-rata juga naiknya minimal 300, rata-rata 1000-an sih mas, 1000%. Iya, gitu. Cuman lo investnya harus benar-benar gede. Kalau lo investnya nanggung, nilai yang profit atau cuan yang lo dapat juga sedikit gitu. Betul. Ya kan? Dan itu nggak sembarangan sih mas, kalau misalkan di biasanya kalau yang di launchpad pool itu yang baru launching itu biasanya dilepas kalau nge-hold BNB. BNB itu apa namanya koin dari Binance. Itu ada minimal itu. Semakin besar nahan nge-hold si BNB, semakin besar juga dapat dari yang baru launching itu gitu. Iya, tapi screeningnya itu kalau dari gua ya, orang gua pemula, screeningnya di Binance tuh pasti udah oke menurut gua gitu loh. Jadi siapapun yang melakukan IPO, nah itu udah di screen dulu sama Binance ya, sehingga itu jadi ini buat tambahin informasi ya guys. Mungkin ada satu perusahaan yang memang dia melakukan screening dulu sebelum dia akan launch satu kripto ya atau token gitu. Betul. Iya kan, jadi bisa lu dapat profit di situ, tapi ya kembali lagi gitu loh. Kalau sebagai contoh, lo misalkan masukkan $1000 gitu kan, nanti dia naik $1 bukan berarti lo akan dapat profit yang banyak. $1000 bisa dapat profit, mungkin saja lo cuma dapat $2 gitu loh. Tapi ya at least itulah tetap namanya cuan ya kan, from digital ya kan. Betul ya, banget. gitu. Digital cuan. Ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, terus ciri-ciri lagi nih Mas, kalau yang bagus buat diinvest apa sih? Tadi kan yang gue bilang transparan tuh. Wis, Di gila website. nih, Nah, visi ini gamer. Salah satu contoh. Gue tahu nih visi gamer nih, ya kan? Gue tahu nih, ya kan? Oke. Investor nih, Hah? bukan? Apa? Investor juga nih Mas. Ya biasa lah ya. Weh. Gue kan juga termasuk family-nya lah. Mantap. Ya kan? Sultan Andara Mas ya. Hah? Keluarga dari mana tuh Mas? Enggak, gue burung darahnya. Oke, lanjut. Oke. Nah, kalau misalkan iya kan? lihat nih. Nah, kalau kita lihat dari sini dia transparan banget nih Mas. Biasanya kalau koin-koin yang bukan scam dia transparan banget pembagiannya. Kemana aja udah di present nih di websitenya. Private sale-nya, terus di DEX-nya berapa, terus habis itu partnership, development, marketing tuh udah jelas banget. Yang di giveaway, yang dikasih-kasih ke orang berapa tuh udah jelas banget. Terus abis itu kita Sebentar, bisa balik lagi tadi. Gue mau tahu private sale-nya 4%. IDO 35. Ini IDO yang kayak ini ya, kayak apa? IPO gitu apa? Sebenarnya ini tempat aja sih Mas, kalau misal kalau DEX itu kan decentralized exchange kayak Binance gitu. segala macam gitu-gitu. Oke. Partnership-nya 10%, development 10%. Tapi kita udah 2 episode ya bahas tentang runs juga dengan token ya. Ya mungkin kalau Raffi sama Nagita nonton Digital Cuan gitu kan bisa bantu sponsor kita juga sih sebenarnya. Betul. Ya kan? Semoga nonton sih ya. Bantu-bantu ya. Kalau kita ya. Bantu-bantu. Minimal di repost ya. Iya. Nah terus ngarep. Biar langsung cepet Mas, meledak nih channel. Betul. Pengen terkenal ya? Mau lah, makanya gitu. buat video kan. Lo pengen terkenal apa pengen kaya? Dua-duanya. Oh, nggak bisa, salah satu. Nggak bisa ya? Iya. Ada gue kaya deh. Oke Kalau deh. kaya pasti terkenal kan? Belum tentu. Oke, lanjut.